menuju ke base camp, dan mereka pun terkejut setelah apa yang mereka lihat. Semua anggota, kru, pegawai, alat berat, semua sudah tidak ada di base camp. Balik lagi bersama saya Ulo. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana menurut saya wah gila sih. Kali itu saya akan membawakan cerita ini yang dimana seorang pemuda penebang kayu itu di daerah Kerinci bertemu sama harimau jajadian. Usah banyak cerita lagi, mari kita akan ceritakan. Awal kisah diceritakan seorang pemuda yang bernama Yudi. Itu adalah seorang kepala rumah tangga dan mempunyai anak 2, laki-laki 1 dan perempuan 1. Kisah ini pada tahun 2001 yang dimana itu tempat lokasinya masih sangat hutan lah, yang dimana tempat-tempat hutan-hutan yang kayu-kayu besar itu seperti kayu alam, hutan-hutan masih alam. Pada suatu hari si Yudi sedang santai di depan rumah bersama istri, ya bercanda biasa gitulah, sama-sama istri sama anak. Tiba-tiba pas jam 12 siang Yudi menerima telepon dari Pak Samsul. Pak Samsul ini bisa dibilang ya kepala penebangan lah, dan Yudi ini ditawarkan menebang suatu pohon alam yang diberlokasikan di Kerinci, yang dimana Pak Samsul ini menyuruh Yudi untuk mencari anggota, yaitu 2 atau 3 orangnya. Ya selesai menelpon, Yudi pun bergegas untuk mencari ketiga kawannya, yaitu si Andre, si Firman, dan si Udin. Ketiga kawannya ini itu masih bujang lah, ya sekitar kita umuran 25 sampai 28 tahun. Lepas itu mereka bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi. Pada tahun 2001 tanggal 7 Oktober mereka pun berangkat dari Pekanbaru menuju Kerinci. Perjalanan mereka ya cukup lama lah, sekitar 1,5 jam sampai menuju lokasi kedalaman hutan. Sampai menuju lokasi, mereka pun bersiap-siap bergegas untuk langsung bekerja. Yang dimana si Udin ini ya anaknya yang cukup gimana ya, usil atau lasak atau bandel lah, yang dia suka juga dengan berbau-bau gaib seperti itu. Udin, Firman, Andre, dan Yudi itu mereka bekerja dibagi. Yudi bersama Firman dan Andre bersama Udin. Andre dan Firman ini itulah disebut seperti kenek lah, dan si Yudi sama si Firman ini ya bisa disebut tukang. Pukul 13 siang atau jam 1 siang mereka mulai bekerja menelusuri hutan, yang dimana Pak Samsul bilang hutan ini cukup lebat, cukup betul-betul hutan yang sangat dalam. Ya seminggu 2 minggu mereka masih biasa, masih belum ada apa-apa, masih santai, kerja pagi, balik sore ke base camp, mandi, makan. Pukul 5 pagi mereka pun terbangun dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Di satu ketika si Firman itu sedang sendirian menebang pohon yang cukup besar, dan si Udin ini entah kemana perginya. Tiba-tiba si Firman ini mendengar suara teriakan, yaitu suara si Udin. Si Udin pun berlari minta tolong, berlari ke arah Firman. Firman pun dengan terkejut melihat Udin dengan berlumuran tanah atau lumpur, dan Firman pun bertanya,
"Kamu kenapa, Udin?" Udin menjawab, "Saya melihat harimau, di mana harimau ini itu berbentuk manusia." Wah, terkejutlah si Firman, dan Firman pun bersiap-siap untuk pulang karena suasana pun sudah mulai berubah. Setelah itu Yudi pun datang bersama dengan Andre, di mana mereka membawa daging rusa yang mereka dapat setelah tertimpa pohon. Pergilah mereka ke base camp berempat, melapor sama Pak Samsul setelah apa yang terjadi. Pak Samsul pun menjawab, "Ini hutan dan kalian harus waspada terhadap penghuni hutan ini." Setelah itu hari pun berlalu, hari terus berlalu. Udin, Andre, Firman, dan Yudi tetap bekerja masuk hutan, terus menelusuri, menebang pohon yang sangat besar. Tapi ada yang mengganjal di bagian si Udin. Udin ini cukup anaknya bandel atau yang suka dengan bobo gaib seperti itulah. Dia pun iseng, ada sebuah pohon beringin besar yang dimana itu pohonnya betul-betul cukup besar. Dia situ pipis di suatu akarnya, yang dimana akarnya ini menuju ke arah base camp. Mereka pun menuju ke base camp, dan mereka pun terkejut setelah apa yang mereka lihat. Semua anggota, kru, pegawai, alat berat, semua sudah tidak ada di base camp. Dan Udin pun berpikir, apakah karena dia yang telah pipis sembarangan, yang dipipisin oleh si Udin itu pohon beringin. Dan Yudi pun sempat berpikir, apakah karena dia yang tidak sengaja telah membunuh hewan yang ada di hutan tersebut. Beberapa jam kemudian, mereka pun terdengar suara seperti hewan-hewan yang berlarian, gajah, babi, rusa, ayam, dan mereka pun terkejut apakah yang sudah terjadi. Udin, Firman, Andre berlari menuju ke jalan yang cukup besar lah, dimana jalan menuju ke hutan itu jauh, sekitar 10 kilo hingga 9 kilo lah. Yudi, Andre, Firman, Udin terus berlari, entah kemana arahnya, entah kemana tujuan mereka. Udin terjatuh, Firman terjatuh, si Andre terjatuh, cuman si Yudi lah yang tidak terjatuh. Di depan sana mereka melihat seorang wanita yang berbaju hitam tapi tidak memiliki muka. Andre pun menangis histeris setelah melihat wanita tersebut yang tanpa muka. Yudi berhenti dan menatapnya sambil mengucapkan baca doa yang tersebut di dalam mulutnya. Setelah itu terdengarlah suara aungan seperti aungan harimau, aungan singa, aungan macan, di mana hutan ini betul hutan yang sangat lebat. Andre pun terus menangis. Udin pingsan, dan Firman pun terdiam terkaku. Yudi pun terdiam. Setelah itu mereka pun tiba-tiba tersadar di pagi hari, dan dimana mereka itu sudah di atas pohon. Yudi pun terbangun, dan setelah Yudi melihat ke bawah, betapa terkejutnya Yudi setelah melihat ada sosok wanita dengan berbadan harimau.